وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini tanggal 9 Rabiul Awal 1443 kita lanjutkan pengajian kitab Umdatul Ahkam. Kita sudah sampai pada kitab tentang puasa, hadis 184 dalam penomoran kitab saya. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babun puasa, bab as-sawmu puasa fis safar pada waktu safar wa ghairuhu dan bab-bab lainnya. Hadis 184 an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah mudah-mudahan Allah meridainya, anna Hamzah bin Amr al-Aslamiyya, bahwasanya Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, lin nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'asumu, apakah saya berpuasa, fis safar, pada saat safar, wa kana, dan adalah beliau, katsiras siyami, banyak melakukan puasa. Qala, Nabi bersabda, in syi'ta, jika kamu mau, fasum, maka puasalah, wa in syi'ta, dan jika kamu mau, fa'aftir, maka berbukalah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini membahas tentang hukum berpuasa Ramadan pada saat safar. Ada dua pendapat. Pendapat mayoritas ulama mengatakan boleh orang ketika Ramadan tetap melakukan puasa, sebagaimana boleh dia tidak berpuasa. Pendapat sebagian kecil ulama mengatakan ketika bulan Ramadan, ketika safar, tidak boleh berpuasa, wajib berbuka. Tapi pendapat ini sangat-sangat lemah, karena menyelisih sabda Nabi. Beliau mengatakan, jika kamu mau silahkan puasa, jika kamu mau silahkan berbuka. Maka ini sangat tegas menunjukkan bolehnya puasa pada saat safar di bulan Ramadan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sebagian kecil ulama berpendapat orang safar tidak boleh puasa Ramadan? Itu karena memahami ayat di dalam Al-Quran dengan pemahaman yang zahir, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 184. Allah mengatakan, faman kana minkum maridhan, barang siapa yang sedang sakit, au ala safarin, atau sedang safar, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka mengganti puasa pada hari-hari yang lain. Nah, ini kalau kita baca kalimat ini saja akan muncul pemahaman salah tadi. Siapa yang sakit, siapa yang safar, harus mengganti pada hari lain. Berarti kan tidak boleh puasa pada waktu Ramadan itu. Nah, itu kalau memahami secara zahir. Nah, mayoritas para ulama tidak memahami secara zahir, tetapi memahami digabungkan dengan dalil-dalil yang lain. Nah, dalil yang kita baca tadi menunjukkan in syi'ta fasum, kalau kamu mau silahkan puasa, berarti boleh puasa Ramadan pada saat safar. Lah terus bagaimana dengan ayat tadi? Nah, mari kita kembali ke ayat tadi. Faman kana minkum maridhan, barang siapa yang sakit, au ala safarin, atau sedang safar, fa aftara, lalu dia tidak puasa, fa iddatum min ayyamin ukhar, maka barulah mengganti pada hari-hari yang lain. Jadi di sini seolah-olah ada satu kata yang dihapus oleh Allah. Kata-kata itu apa? Fa'aftara. Kalau dia safar lalu dia tidak puasa.
Nah, kata-kata lalu dia tidak puasa itu memang tidak disebutkan dalam ayat ini, tetapi pemahamannya seperti itu. Dan seperti ini dalam bahasa Arab biasa. Kata-kata yang sudah bisa dipaham itu seringkali dihapus dari kalimat. Kenapa dihapus dari kalimat? Karena sudah bisa dipaham. Coba kita baca surat Yusuf, surat yang ke-12. Ini nanti akan kita temukan banyak ayat di mana kisahnya dipotong. Ada kejadian ini, tiba-tiba kejadian ini, tiba-tiba kejadian ini. Ini bukan berarti ceritanya meloncat, bukan. Tapi maksudnya cerita selanjutnya itu dihapus. Kenapa? Sudah bisa dipaham. Karena kalau cerita yang sudah bisa dipaham tetap diungkapkan dalam ayat-ayat, menyebabkan ayatnya jadi semakin panjang. Nah, orang Arab itu tidak suka kata-kata yang panjang gitu, nggak senang mereka. Mereka senangnya adalah madalla wa qalla. Kalimat itu ringkas saja tapi padat, sudah bisa dipaham. Itu orang Arab begitu. Nah, termasuk di sini. Au ala safarin, atau sedang safar, fa aftara, lalu dia tidak puasa, fa iddatum min ayamin ukhra, silahkan ganti puasa pada hari-hari yang lain. Maka ringkasnya, bebas puasa, bebas juga tidak. Kemudian muncul pertanyaan kedua. Kalau memang bebas, boleh puasa, boleh tidak, mana di antara dua ini yang lebih utama? Terjadi perselisihan pendapat ulama lagi. Pertama mengatakan bahwasanya yang lebih utama adalah puasa. Kenapa? Karena ini hukum asal, Ramadan itu puasa. Juga karena Rasulullah pernah safar pada saat sangat panas sekali. Semua sahabat tidak ada yang puasa kecuali dua orang, Rasulullah SAW dan Abdullah bin Rawahah. Semuanya nggak ada yang puasa pada saat safar itu, saking panasnya. Para sahabat taruh tangannya di atas kepala, saking panasnya. Ya, mereka safarkan di padang pasir, naik onta, panas sekali. Nah, ditutupi dengan tangan saking panasnya. Nah, adanya Rasulullah nekat puasa menunjukkan berarti puasa lebih utama. Pendapat kedua mengatakan yang lebih utama adalah berbuka. Kenapa? Karena berbuka itu adalah rukhsah, dan Allah itu sangat suka kalau rukhsahnya dilakukan oleh hamba-hambanya. Pendapat yang ketiga, tidak ada perbedaan antara keduanya. Puasa maupun tidak puasa sama-sama selevel, nggak ada satu lebih utama daripada yang lain. Pendapat yang keempat, yang paling utama adalah yang paling gampang bagi kita. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kenapa? Karena ketika Allah membahas tentang masalah ini, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, atau yusra al-usra, dua qiraah ya. Allah menghendaki terhadap kalian kemudahan dan tidak menghendaki terhadap kalian kesulitan. Berarti intinya yang mudah itulah yang paling bagus. Makanya kalau kita safarnya naik pesawat, tidak gerah, tidak panas sama sekali, tidak lelah sama sekali, lebih utama kita tetap puasa. Kenapa? Itulah yang lebih mudah untuk kita. Karena kalau kita tidak puasa, kita nanti malah susah. Pada bulan Syawal, orang-orang pada makan, kita harus ganti puasa tersebut. Susah kan? Tidak mudah. Tapi kalau safar kita naik motor, perjalanannya jauh dari Solo ke Jawa Timur, naik motor panas-panas, melewati es tebu banyak di Jawa Timur kan. Nah, maka minum aja es tebu, daripada panjenengan ngiler, itu lebih gampang bagi panjenengan. Tapi kita lanjutkan 185. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kunna adalah kami, maksudnya para sahabat Nabi, nusafiru safar ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'ib, lalu tidaklah mencela as-shaimu, orang yang berpuasa, alal muftir, kepada orang yang berbuka, walal muftir, tidak pula yang berbuka, alas shaim, kepada yang berpuasa. Hadis ini dalil yang menunjukkan bahwa
Ramadan ketika safar bebas, boleh puasa, boleh juga tidak puasa. Karena para sahabat terpecah jadi dua, tidak saling mencela. Hadis ini menunjukkan juga bahwasanya kalau kita berbeda pendapat tapi sama-sama boleh, jangan saling mencela. Misalnya ada yang sholat tahiyatnya digerakkan, tahiyatulillah, salawatu wa tayyibat, assalamu ala nabi wa rahmatullah wabarakatuh. Ada juga yang tahiyatnya tidak digerakkan tapi lurus, tahiyatulillah, salawatu wa tayyibat. Ada juga yang tahiyatnya menunduk, tahiyatulillah, wassalawatu wa tayyibat, assalamu ala nabi wa rahmatullah wabarakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, begitu Allah ini baru ngadeg, baru berdiri. Nah, ini macam-macam gini nih semuanya boleh, tidak usah saling mencela. Kalau dia sejak awal tahiyat itu sudah tegak, ini berarti dia bukan mazhab Syafi'i. Tapi kalau di awalnya dia masih tidur begini, melentruk, nah, begitu Allah baru kemudian dia berisyarat, ini mazhab Syafi'i ini mesti. Nah, tidak ada masalah. Orang itu semuanya mengikuti para ulama, dan para ulama tidak ada yang ngawur, semuanya punya dasar, punya dalil. Baik, kita lanjutkan 186. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala kharajna, kami keluar ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan, fi harrin syadidin, pada panas yang dahsyat, hatta sehingga ingkana sungguh adalah ahaduna masing-masing kami la yad'u yadahu sungguh meletakkan tangannya ala ra'sihi di atas kepalanya min syiddatil harri dari dahsyatnya panas wa ma fina dan tidak ada di antara kami shaimun orang yang berpuasa illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibn Rawahah dan sahabat beliau Abdullah bin Rawahah. Hadis inilah yang saya sebutkan tadi, bahwasanya sebagian ulama berpendapat lebih utama puasa pada bulan Ramadan meskipun safar. Kenapa? Karena Nabi nekat puasa padahal panasnya sangat dahsyat. Nabi memilih itu pasti yang paling utama. Tidak mungkin Nabi kok memilih sesuatu yang kurang utama, tidak mungkin. Berarti ini jelas menunjukkan puasa lebih utama. Jadi ringkasnya, masalah ini memang khilafiyah, dan setiap pendapat yang empat ini masing-masing punya dalil. Yang mengatakan puasa lebih utama meskipun safar, dalilnya hadis ini. Yang mengatakan bahwasanya puasa sama saja, tidak ada yang lebih utama, dalilnya hadis pertama tadi. Karena Nabi mengatakan kalau kamu mau silahkan puasa, kalau kamu mau silahkan berbuka, berarti kan selevel sama. Yang mengatakan lebih utama berbuka berdasarkan dalil yang mengatakan Allah menyukai kalau ada rukhsah dilakukan oleh hambanya. Yang mengatakan bahwa yang lebih utama adalah yang paling mudah, dalilnya ayat tadi surat Al-Baqarah tentang masalah ini. Masing-masing punya dalil. Karena itu ringkasnya, seringkali terjadi perselisihan pendapat para ulama, itu masing-masing punya dalil. Itu sebabnya karena kecenderungan masing-masing. Ada yang cenderungnya ke hadis ini, akhirnya muncul fikih ini. Ada yang cenderungnya ke hadis yang ini, muncullah fikih ini. Ada yang cenderungnya hadis ini, muncullah fikih ini. Tiga hadis itu sama-sama ada, sama-sama sahih, tinggal cenderungnya kemana. Itu sering terjadi kayak begitu. Karena itu tidak usah saling menyalahkan dalam masalah-masalah khilafiyah seperti ini. Silahkan amalkan sesuai keyakinan masing-masing, yang penting ada dasar dalilnya. Kita lanjutkan 187. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam satu safar, fara'a maka beliau melihat zihaman, desak-desakan, wa rajulan dan seorang laki-laki dewasa,
qad dullila alaih, telah dinaung-naungi di atasnya. Faqala, maka Nabi bertanya, ma hadza, apa ini, apa orang ini? Qalu, mereka mengatakan, shaimun, orang yang puasa. Maksudnya dia pingsan gara-gara puasa. Qala, Nabi bersabda, laisa minal birr, tidaklah termasuk kebaikan, as-shaumu fis safar, puasa pada saat safar. Wa fi lafdhin, dalam lafal yang lain, li Muslim, milik Imam Muslim, alaikum, lazimilah, bi rukhsatillahi, rukhsah atau keringanan dari Allah, allati rakhasalakum, yang Allah telah memberikan keringanan untuk kalian. Nah, inilah dalil bagi mereka yang berpendapat lebih utama tidak puasa ketika safar pada siang Ramadan. Tapi pendapat yang saya pilih adalah bahwa hadis ini tidak menunjukkan begitu. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau ada orang puasa sampai keberatan sehingga dia menjadi pingsan, nah untuk orang yang seperti ini, inilah hadis ini berlaku. Jadi berlakunya tidak untuk semua orang. Karena buktinya Nabi ditanya oleh tadi sahabat Nabi yang bernama Hamzah tadi, ya Rasulullah, saya ini sering safar, kalau bertepatan Ramadan gimana? Saya tetap puasa atau tidak? Beliau mengatakan, terserah kamu, bebas. Maka beliau menjawabnya tidak dengan satu macam jawaban. Beliau melihat siapa yang bertanya. Ini yang bertanya Hamzah, orangnya kuat, dia safar puasa masih kuat, maka Nabi katakan bebas, boleh puasa boleh tidak. Tapi ini ada orang puasa ketika safar sampai pingsan, berarti kan nggak kuat. Nah, orang yang tidak kuat seperti ini, Nabi mengatakan kepadanya, alaikum birukhsatillah, kamu ambil keringanan dari Allah. Jangan memaksa diri untuk puasa padahal keberatan. Allah itu tidak suka kalau manusia itu menyiksa dirinya sendiri, itu nggak suka. Makanya dalam Islam ada pengobatan namanya kai, yaitu besi dipanaskan kemudian dicoskan pada tempat yang sakit. Itu tidak disukai dalam Islam, meskipun boleh. Kenapa? Karena itu termasuk penyiksaan terhadap diri sendiri. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil kayyi. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dari kai. Al-kai itu tadi ya, mencos dengan besi panas pada tempat yang sakit. Nabi melarang dari kai, tetapi Rasul sendiri pernah melakukan kai ini terhadap sebagian sahabatnya. Nah, maka maksudnya di sini adalah larangannya tidak sampai haram, tetapi makruh atau dibenci. Kenapa makruh? Karena termasuk penyiksaan terhadap diri tadi. Ini ada sakit kulit, diobati salep apapun enggak sembuh-sembuh, dicos dengan besi panas. Ya memang kulitnya apa? Gatalnya hilang, tapi jadi rusak nih. Menghilangkan penyakit dengan memunculkan penyakit yang baru. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu, meskipun larangannya tidak sampai kepada makruh, kepada haram. Kita lanjutkan hadis 188. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kunna, adalah kami dulu, ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi, fi safarin, dalam suatu safar. Faminna, maka di antara kami, as-shaim, ada orang yang puasa. Wa minna, dan di antara kami, al-muftir, ada orang yang berbuka. Qala, Anas berkata, fanazalna, maka kami singgah, mangzilan, pada suatu tempat singgah, fi yaumin harrin, pada hari yang panas, wa aktsaruna dhillan, dan yang paling banyak di antara kami naungannya adalah sahibul kisai, pemilik selendang. Artinya tidak semuanya bawa selendang karena masih miskin-miskin. Wa minna, dan di antara kami, man, ada orang yang yattaqi, menjaga diri, asyamsa, dari matahari, biyadihi, dengan telapak tangannya. Maksudnya telapak tangannya ditaruh di atas kepala begini karena kepanasan dari matahari. Qala, Anas mengatakan,
fasaqata, maka jatuhlah as-suwamu, orang-orang yang berpuasa. Maksudnya jatuh itu geletak, lelah, kelelahan semuanya. Wa qama, dan berdirilah al-muftiruna, orang-orang yang berbuka. Fadarabu, lalu mereka memasang al-abniyah, kemah-kemah. Wasaqau, dan mereka memberi minum ar-rikaba, kepada kendaraan-kendaraan, yaitu unta-unta. Faqala, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dhahaba, telah pergi al-muftirun, orang-orang yang berbuka, al-yauma, pada hari ini, bil ajri, dengan membawa pahala." Hadis inilah yang dijadikan dalil oleh mereka yang mengatakan lebih utama tidak puasa ketika safar pada bulan Ramadan. Kenapa? Ketika tidak puasa maka masih punya kekuatan. Kekuatan ini bisa untuk beramal soleh. Adapun yang puasa, mereka loyo, sudah tidak bisa amal soleh lagi. Dan ini juga bisa diambil kesimpulan seperti ini dalam puasa yang lain, yaitu puasa sunnah. Ada orang rajin Senin Kemis, ada orang rajin puasa Ayyamul Bid, ada orang tidak pernah puasa sunnah. Puasa sunnahnya hanya 6 hari di bulan Syawal, habis itu sampai Ramadan nggak pernah puasa sunnah. Seperti saya, ngaku saja saya ini bukan ahli puasa saya. Kemarin ada tamu, Pak, saya suguhi tamu, minum, Bu. Nah, ternyata beliau mengatakan, mohon maaf, saya lagi puasa. Nah, saya ngaku aja, oh nggih, maaf, saya nggak tahu kalau panjenengan puasa. Kalau rumah saya ini nggak ada yang ahli puasa semuanya. Saya nggak ahli puasa, istri saya nggak ahli puasa, anak-anak saya masih kecil ya, tentu saja nggak ada yang ahli puasa. Baik, kembali ke sini. Jadi manusia bermacam-macam. Ada yang kuat puasa, ada yang tidak. Yang tidak kuat puasa tidak usah puasa sunnah. Kenapa? Nanti puasa sunnah malah lemes, tidak bisa amal soleh. Yang biasanya sholat jamaah ke masjid sof pertama, gara-gara puasa ngelentruk turu di rumah, tidak sholat jamaah ke masjid. Nah, itu berarti bukan ahli puasa kayak gitu. Gak usah puasa sunnah. Mending panjenengan tidak puasa sunnah, tetapi apa? Masih bisa amal soleh yang lain. Sahabat Nabi bernama Abu Umamah. Dia itu setiap hari puasa, tidak pernah tidak puasa. Kenapa? Dia memang orangnya kuat. Setiap hari puasa itu masih bisa bekerja. Nggak apa-apa kalau begitu. Ada sahabat Nabi yang lain yang lebih terkenal, namanya Ibnu Mas'ud. Dia nggak pernah puasa sunnah. Dia mengatakan, saya tidak pernah puasa sunnah. Kenapa? Li'annahu yud'ifuni an tilawatil Quran. Karena puasa sunnah menyebabkan saya loyo, tidak bisa membaca Quran. Wa tilawatul Quran indi afdal. Sementara membaca Quran itu menurut saya lebih utama daripada puasa. Nah, jadi masing-masing ada contohnya. Panjenengan yang kuat-kuat puasa sunnah, silahkan lanjutkan terus. Yang sudah terbiasa Senin Kemis, kuat, lanjutkan terus sampai mati diniatkan. Yang sudah biasa Ayyamul Bid 3 hari setiap bulan, lanjutkan terus kalau memang mampu, bagus. Tapi yang tidak kuat, yang kalau puasa malah loyo, malah ngantuk, malah tidur terus, nah itu nggak usah puasa sunnah. Yang penting diperbanyak amal soleh yang lain. Kemudian dari hadis ini kita ambil satu kaidah yang terkenal. Kaidahnya mengatakan al khairu al muta'addi muqaddamun ala al khairi al qasir. Kebaikan yang bersifat menyeluruh kepada orang lain itu didahulukan daripada kebaikan yang hanya untuk diri sendiri. Puasa itu kebaikan untuk siapa? Untuk diri sendiri. Yang mendapatkan pahala atau manfaat dari puasa itu ya kita saja. Istri kita tidak, anak kita tidak, tetangga-tetangga kita tidak. Tetapi kalau ini dorobul abniyah, memasang kemah sehingga semuanya bisa menggunakan kemah tadi dalam safar, memberi minum kepada tunggangan-tunggangan onta-onta, ini manfaatnya kan menyebar kepada orang lain. Yang pada puasa tadi mereka loyo, ngelentruk langsung tidur di kemah,
tidak ikut buat kemah dan tidak memberi minum kepada onta-onta mereka. Onta mereka dibiarkan kehausan. Nah, maka orang-orang yang tidak puasa, mereka kemudian amal soleh, memberi minum kepada onta-ontanya orang yang puasa yang pada kelenger dalam kemah tadi. Nah, maka Nabi berkomentar, ini yang tidak puasa ini pergi pada hari ini dengan membawa pahala-pahala yang tidak diberikan kepada orang-orang yang puasa. Itulah kaidah, kebaikan yang bersifat menyebar kepada orang lain didahulukan daripada kebaikan yang bersifat untuk diri sendiri. Imam Ahmad ditanya oleh anaknya, "Wahai bapak, malam hari saya bangun untuk nulis hadis, mencatat hadis, atau untuk tahajud, mana yang lebih disukai?" Nah, maka beliau mengatakan, kamu tulis hadis untuk disampaikan kepada umat itu lebih bermanfaat. Tapi boleh saya tambahkan bahwasanya Imam Ahmad meskipun begitu mengatakan begitu, tapi beliau tidak pernah absen dari sholat malam. Karena itu bukan berarti kita sibuk nulis terus, sibuk ilmu terus, tapi nggak pernah sholat malam, itu juga tidak bagus. Ya malamnya dibagi saja. Misalnya bangun jam 2, nah dari jam 2 sampai jam 3 misalnya nulis hadis, nulis ilmu. Kemudian jam 3 sampai jam 4 tahajudnya, misalnya begitu. Kalau kita bangunnya sudah agak siang jam 3, tersisa 1 jam, ya sudahlah untuk tahajud saja. Adapun hadisnya, menulis ilmunya bisa pada waktu yang lainnya. Ada satu lagi cerita tentang masalah ini, saya lupa namanya ulama siapa. Dia mengatakan, tadi malam itu adik saya di kamar sebelah menghidupkan malam untuk tahajud. Dia tidak tidur. Sementara saya semalaman memijit-mijit kaki ibu saya karena sedang sakit. Kemudian beliau mengatakan, apa yang saya lakukan terhadap ibu saya lebih saya sukai daripada apa yang dilakukan oleh adik saya. Kenapa? Ini kebaikan untuk orang lain, sementara tahajud itu kebaikan untuk dia sendiri. Nah, ini fikihnya para ulama kayak begitu. Kebaikan yang sifatnya menyebar untuk orang lain lebih didahulukan daripada kebaikan untuk diri sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan 189. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana adalah yakunu ada alayya atas tanggungan saya as-saumu puasa min Ramadan dari bulan Ramadan. Fama astati'u maka aku tidak mampu an aqdiya untuk mengqadha atau mengganti illa fi Sya'bana kecuali pada bulan Sya'ban. Maksud hadis ini adalah kadang-kadang Aisyah itu punya utang puasa Ramadan tetapi tidak bisa melunasi utang tadi kecuali di bulan Sya'ban. Sya'ban itu 1 bulan menjelang Ramadan. Jadi Ramadan hari ini, Ramadan tahun ini dia punya utang. 1 tahun berikutnya pada bulan Sya'ban sebelum Ramadan berikutnya dia baru bisa menyaur utang di situ. Ini menunjukkan 2 hal. Pertama, bahwasanya utang puasa Ramadan membayarnya atau melunasinya itu sifatnya tidak harus langsung pada bulan Syawal. Sama dengan mandi junub. Apakah setelah junub wajib langsung mandi? Tidak. Nabi kadang-kadang junub kemudian makan sahur, selesai makan sahur azan subuh baru mandi. Nah, berarti kan mandinya diundurkan, nggak apa-apa seperti itu. Meskipun lebih utama kalau mandi junub itu disegerakan, karena kadang-kadang orang lupa. Pernah ada orang itu sholat zuhur sama asar, setelah asar baru dia teringat, Masya Allah tadi pagi itu saya junub. Biasanya nggak hubungan intim pagi hari mungkin. Nah pas hubungan intim pagi hari, akhirnya tidak segera mandi, lupa zuhur tidak mandi, asar tidak mandi. Habis asar baru teringat. Nah dia jadi utang 2 sholat, zuhur yang tadi dan asar yang tadi harus diganti, harus diqadha. Nah, maka saya katakan salahmu randang wadus. Kalau kamu tadi segera mandi tidak akan lupa kayak begini. Nah ini kamu tanggungan sendiri. Ya memang wajib
ganti begitu, tidak bisa apa? Dimaafkan, nggak bisa. Dia sholat dalam keadaan apa? Masih junub. Ya untungnya teringatnya pada sholat asar itu loh Pak. Coba teringatnya sampai 1 pekan ke depan gimana coba? Utang sholat ping piro nih Pak? 5 kali 7. Nah, 5 kali 7 karena 1 hari sholat 5 waktu. Masya Allah. Berikutnya, faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwasanya Aisyah itu kalau mengganti utang puasa di bulan Sya'ban. Nah, muncul pertanyaan sekarang, kenapa kok dia tidak bisa mengganti pada bulan-bulan sebelumnya? Jawabannya 2. Pertama, karena bulan Sya'ban itu bulan di mana Rasulullah suka puasa sunnah, sehingga Aisyah pun bisa menyertai Rasulullah puasa sunnah. Adapun pada bulan-bulan yang lain, Aisyah itu sudah tersibukkan. Ini jawaban kedua. Aisyah itu sudah tersibukkan untuk melayani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu sehari-hari berada di rumah Aisyah. Nanti kalau malam hari baru pindah-pindah. Kadang di rumah Aisyah, kadang di rumah timurnya lagi istri Nabi yang lain. Kadang di rumah Hafsah baratnya. Ada urutan rumah-rumah istri Nabi itu mengitari Masjid Nabawi. Ini Masjid Nabawi, rumah-rumah istri Nabi itu adalah sekitaran Masjid Nabawi ini, mengelilingi apa? Masjid Nabawi ini. Nah, tapi kalau siang hari beliau seringnya di rumah Aisyah. Nah, otomatis Aisyah itu sibuk melayani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang Rasulullah ingin hubungan intim misalnya siang hari, nah, otomatis melayani siang hari. Kemudian Rasulullah tidak pernah mencuci bajunya, yang mencuci adalah istri-istrinya. Mungkin karena pasti istri-istri Nabi tidak akan rela kalau Nabi mencuci sendiri, pasti dicucikan oleh mereka. Kemudian mereka sibuk memasak gandum, tidak punya pembantu istri-istri Nabi ini. Mereka menumbuk gandum sendiri, kemudian memasak sendiri, mengayak sendiri. Nah, sudah lelah dengan kehidupan sehari-hari begini ini, sehingga mereka tidak mampu untuk mengganti puasa Ramadannya pada bulan-bulan setelah Ramadan. Baru pada bulan Sya'ban Rasulullah tenang, puasa terus setiap harinya, maka Aisyah baru bisa untuk melunasi hutang tersebut. Hadits 190. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man mata, siapapun mati, wa alaihi siyamun, dan ada tanggungan puasa atasnya, shoma anhu, berpuasa darinya, waliyuhu, walinya atau ahli warisnya. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan dia mengatakan hadza fin nadhri, ini dalam puasa nazar, khassatan khusus, wa huwa qaulu Ahmad bin Hanbal, dan itulah pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi hadis ini membicarakan tentang kasus orang yang utang puasa sampai mati belum dilunasi. Gimana ini? Bisakah dilunasi oleh ahli warisnya? Ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan boleh dilunasi oleh ahli warisnya secara mutlak, puasa apapun juga, puasa Ramadan kah, puasa nazar kah, sama. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya seperti ini hanya bisa dilakukan kalau puasanya puasa nazar. Kalau puasa Ramadan tidak bisa dilunasi oleh ahli warisnya. Lah terus kalau tidak bisa dilunasi oleh ahli warisnya gimana? Membayar fidyah sebagai ganti dari puasa yang tidak dilakukan. Fidyahnya diambilkan dari harta warisan. Jadi warisan sebelum dibagi diambil untuk membayar fidyah kepada orang-orang miskin. Pendapat yang ketiga, bahwasanya siapapun tidak bisa melunasi puasa orang lain. Bapak mati meninggalkan utang puasa, anak-anaknya tidak bisa melunasi. Tapi pendapat ini lemah. Kenapa? Bertentangan dengan hadis yang sahih ini. Pendapat yang diikuti oleh guru-guru saya, pendapat yang pertama, bahwasanya kalau ada orang mati meninggalkan utang puasa, maka bisa dilunasi oleh ahli warisnya. Baik itu puasa nazar atau itu puasa Ramadan, karena sama-sama puasa wajib bisa dilunasi. Dan itu dikuatkan dari kalimat ini, wa alaihi, dan ada tanggungan atasnya, siyamun, untuk puasa. Nah berarti puasa yang wajib, tanggungan itu berarti apa? Puasa yang wajib. Nah puasa yang wajib kita temukan ada 2, puasa Ramadan sama puasa nazar. Maka itulah yang dipilih oleh guru-guru kami
rahimahumullahu taala. Kata-kata waliyuhu, walinya atau ahli warisnya tidak membatasi. Seandainya dilunasi oleh tetangganya juga boleh, dilunasi oleh anak angkatnya boleh, dilunasi oleh muridnya boleh, nggak ada masalah. Seorang kiai wafat masih punya utang 5 hari puasa Ramadan, maka boleh dilunasi oleh murid-muridnya, nggak ada masalah. Jadi kata-kata waliyuhu ini kharaja makhrajal ghalib. Ini munculnya kalimat ini karena kebiasaannya. Biasanya kalau orang mati meninggalkan utang puasa, yang melunasi siapa? Ahli waris biasanya, tapi tidak harus begitu. Inilah yang dapat kita pelajari pada hari ini. Benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum.